Sip. So, terima kasih banyak bro untuk kesediaannya dan hatinya untuk mau berbagi malam hari ini. Sebuah kebahagiaan nih bisa ngobrol-ngobrol dan berdiskusi Oke, malam hari ini. sama-sama. Mungkin kalau boleh aku tahu nih terlebih dahulu, akhir-akhirnya sedang sibuk apa nih bro? Ya, masih pelayanan sih, dan habis persiapan Natal dan habis melakukan ibadah pelayanan Natal juga, dan buka tahun tadi pagi. Oh, oke, oke, oke. Bro Jung ini dari kota mana ya? Jepara, Jawa Tengah. Oke. Wow, melayani sebagai apa? Sebagai youth mentor dan koordinator multimedia. Wow. Nah, nih aku mau tahu nih, kan sebagai pemimpin youth nih, pemimpin anak-anak muda kan. Nah, yang aku pengen tahu nih, pernah terpikir nggak sih sewaktu di usia anak-anak muda yang dipimpin sama bro ini bahwa satu hari ini saya akan menjadi pemimpin daripada anak-anak dengan rentan usia yang seperti ini gitu loh? Enggak pernah sih, Nggak pernah. karena saya dulu sih, karena apa ya, memang dari saya kecil suka pergi ke gereja sih, suka ikut ibadah demi ibadah. Dan puji Tuhan, ketika saya sudah masuk kuliah, awal-awal Tuhan kasih kepercayaan untuk melayani. Oke, oke. Jadi emang dari kecil udah rajin beribadah gitu ya? Iya. Oke. Nah, tapi keinginan untuk melayani itu munculnya karena apa tuh? Emang karena melihat orang melayani kemudian jadi pengen melayani juga, atau apa yang menyebabkan gitu dorongan di hati itu bisa ada? Dulu sempat saya ditanyain oleh salah satu hamba Tuhan, rekan saya. Beliau bertanya, kamu pengen pelayanan apa? Terus saya menjawab tanpa berpikir panjang, spontan menjawab, rindu pelayanan anak-anak muda. Nah, kenapa pelayanan anak muda? Saya itu ketika bergaul sama mereka itu lebih enjoy, lebih asik, lebih bisa membaur dengan mereka, bisa melayani mereka. Apalagi juga pelayanan anak kecil itu sekolah minggu. Lebih ya nyaman dan lebih asik itu rasanya pelayanan sama seperti mereka itu. Nah, tapi kan kalau kita mau jujur ya, bro, menghadapi anak-anak muda, khususnya di zaman-zaman ini tuh nggak mudah, kan nggak semudah mungkin pikiran orang gitu. Nah, mungkin ada nggak sih suka dukanya secara pribadi gitu yang bro alami selama memimpin anak-anak muda gitu? Iya, mungkin lebih ya tantangannya sih melayani mereka yang memiliki latar belakang apa yang memiliki pergaulan yang lama gitu, pergaulan yang mungkin yang awalnya tidak pergaulan di komunitas yang baik, yang sehat. Untuk mendekati mereka itu ada memiliki status sendiri, kesulitan gitu. Hanya sebatas itu aja atau ada yang lain-lain lagi? Ya mungkin ya kalau pelayanan anak-anak muda mungkin ya ketika mau menjangkau anak muda yang baru, yaitu untuk mengajak mereka itu tidak semudah yang kita pikirkan memang. Tapi kalau biasanya saya itu melalui apa yang menjadi hobi mereka. Mereka suka nongkrong, harus kita ikut nongkrong itu. Dan mungkin kalau dalam komunitas mereka, tongkrongan mereka itu biasanya saya itu tidak dari awal itu membahas tentang rohani, tapi membahas sesuatu yang positif. Tapi setelah itu saya masukin dengan sesuatu yang rohani sih. Oh, oke. Jadi menyampaikan firman Tuhan dengan packaging atau dengan bungkus yang berbeda gitu ya, yang bisa masuk. Dan ya, ketika mereka ada pertanyaan, ketika saya menjawab pertama kali itu tidak langsung melalui Alkitab, tapi kita bisa berpikir sesuatu dengan logika dan sesuatu yang memang real gitu, sesuatu yang wajar, baru kita kaitkan dengan Alkitab setelah itu.
Nah, untuk melakukan itu kan butuh keberanian juga kan, butuh apa ya namanya ya, istilahnya kan butuh hikmat juga kan untuk bisa mencocokkan logika sama firman Tuhan itu. Karena kan kalau kita lihat kan nggak semuanya berani kayak begitu. Banyak kan ke orang kayak kalau ada yang nanya langsung dia akan lari ke Alkitab atau lari ke apa. Nah, tapi ketika Bro melakukan itu, pernah nggak sih maksudnya mendapat kayak pertanyaan gitu, kenapa sih yang disampaikan ini tapi kok justru Alkitabnya juga tidak sesinkron itu gitu, ada sedikit perbedaan atau semua selalu sama gitu antara Alkitab dan logika? Kadang saat ada hal tertentu sih yang bisa kita kaitkan atau kita hubungkan dengan Alkitab. Kalau ada sesuatu yang memang mungkin tidak ada hubungannya dengan Alkitab, kita nggak lakukan seperti itu. Oke. Jadi dilihat kembali secara konteks. Iya, kita harus bijak dan hati-hati. Kenapa saya ketika ada teman-teman youth sharing, terus saya kasih jawaban pertama kali tanpa membahas dengan Alkitab supaya mereka itu nyaman dengan sharing pada kita. Kadangkala kalau kita ada yang nanya, terus kita di awal sudah pakai Alkitab, mereka berujung nanti jaga jarak dengan kita. Wow, benar. Yes, setuju. Wow. Setuju. Oke, nah menghadapi anak-anak muda ini, memimpin anak-anak muda ini udah berapa lama nih, Bro? Ya, kalau saya sendiri udah sih kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun, berarti udah ngalamin masa-masa yang kemarin yang sebelum pandemi sama yang sekarang setelah pandemi. Nah, ini aku mau tahu nih, kalau di kota Jepara sendiri ya, khususnya mungkin kalau di tempat Bro menggembalakan gitu, memimpin anak-anak muda gitu, ada nggak sih perbedaan anak-anak muda di masa-masa sebelum pandemi kemarin sama di masa-masa yang sekarang setelah pandemi? Ada sih. Apa? Yaitu minat mereka. Ada beberapa mereka lebih nyaman online kan, lebih bisa ibadah di rumah tanpa ada yang mengikat mereka. Bahkan kalau kenapa kok mengikat? Kalau ibadah di rumah kan tidak ketahuan kalau mereka itu pakai celana pendek atau apa lagi ngapain kan. Betul. Yes. Ngajak mereka kembali ke sistem endemik di onset kembali itu memang tidak mudah. Ini kita di gereja secara khusus di tempat kami ini masih pergumulan untuk membawa mereka kembali semuanya untuk bisa ibadah youth. Kita masih mikir metodenya seperti apa, sistemnya seperti apa, supaya mereka itu lebih bisa excited kembali ketika ibadah onset. Wow. Jadi itu sampai sekarang formulanya itu masih belum ketemu ya? Iya. Ketika kita tawarin, ayo ibadah lagi yuk. Ada banyak yang alasan gitu, ogah-ogahan. Iya. Jadi memang perbedaan itu sangat nyata ya antara sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu ya? Iya. Wow. Nah, tapi apakah anak-anak ini yang tidak mau beribadah ini tetap, maksudnya gimana cara dijaganya gitu supaya istilahnya tidak terlalu jauh dari payung komunitas ini gitu loh? Masih dilakuin apa ada yang kayak lost atau hilang gitu? Kalau di gereja kami ada beberapa anak youth yang memang dikasih percayaan untuk memegang teman-temannya antara 5 sampai 4 gitu. Untuk ya jaga spirit mereka atau supaya teman-teman ini ada teman yang ketika curhat ada yang bimbing gitu. Dan ketika ngumpul itu ibarat kata kayak konser gitu kan. Nggak harus di gereja, bisa di kafe atau di rumahnya sendiri gitu. Ya, dari youth kami antara 5 sampai 4 orang itu paling nggak ada yang satu yang jadi leadernya. Ada circle-nya. Gitu.
Oke. Wow. Jadi dengan begitu masih masih tetap ini ya, terjangkau ya. Mm-mm. Dan dari kami sendiri yang memimpin Mhm. itu usianya jangan sampai terlalu tinggi dari mereka, supaya mereka itu tidak sungkan atau hal yang lain membuat mereka itu malu aja Mhm. sebagainya. Wow, wow. Ya. Nah, berlanjut dari semua itu kan Bro ini kan juga menjadi seorang content creator kan, membuat talk show yang Mm-mm. melakukan di YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu dimulai dari sejak kapan sih, Bro? Tahun lalu di tahun 2021 sih, Hmm. Apa di bulan yang hmm, kalau nggak salah di bulan Juli atau Mei 2021. wow. Yang menyebabkan pengen mulai itu apa, Bro? Dulu awal-awal bukan ada suatu passion atau hal lain yang mendorong gitu, karena Hmm. memang dari awal itu bukan panggilan menurut saya, karena ada teman ngajakin itu untuk jadi host. Pertama bukan diajakin untuk jadi host, pertama jadi narasumber dulu, setelah itu diajakin sebagai host. Nah, suatu ketika yang biasa ngasihin saya untuk podcast itu kan, itu Hmm. pada memiliki kesibukan masing-masing. Kenapa dulu kita ada pelayanan itu memiliki tim? Karena waktu itu kan pandemi kan, belum Ya. banyak kegiatan onsite itu. Yang Hmm. sekolah masih sekolah online, yang kerja masih kerja online kan. Suatu Betul. ketika masuk endemi, Hmm. yang pelayanan sudah fokus ke pengembalaan. Yang Hmm. sekolah baik yang SMA atau SMP sudah fokus ke sekolah onsite. Onsite Otomatis ya. tinggal saya sendiri kan. Hmm. Terus saya Hmm. berpikir, ini kalau saya tinggalin juga ya sayang kan. Hmm. Kenapa? Ini bisa dijadikan sebuah warisan untuk generasi. Apalagi kan ini sosial media, YouTube dan lain sebagainya sih. Ini kan jangka panjang dan jangkauannya luas. Kenapa kok jangka panjang? Betul. Selama akunnya tidak dihapus, itu tetap ada jejaknya kan. Dan Benar. jangkauannya luas, kenapa? Karena ini internet. Benar. Seluruh dunia ini bisa menjangkau, dijangkau. Betul. Betul. Wow. Tapi awalnya mau jadi host tuh karena apa sebenarnya, Bro? Selain karena pandemi itu. Karena ajakan teman. Oke. Oke. Awalnya itu bukan panggilan, cuma diajakin. Oh. Jadi kayak mencoba-coba aja gitu ya. Iya, tapi dengan berjalannya waktu menjadi sebuah panggilan. Aja. Wow. Nah, ini sampai detik ini gitu masih berjalan. Nah, eh, bagaimana gitu loh, Bro, melihat perkembangan daripada pelayanan di sosial media ini tersendiri gitu dalam bentuk talk show ini gitu. Ya sih, pelayanan sosial media ini kalau menurut saya ini penting sekali untuk kita lakukan. Karena khususnya untuk menjangkau anak muda kan. Sosial media itu memang banyak diminati oleh anak muda. Gimana kita bisa melayani anak muda atau menjangkau anak muda secara maksimal, yaitu melalui sosial media. Dan sosial media kan ini sebuah internet kan, jangkauannya Betul. luas. Ini bisa memberkati generasi ke generasi. Ini bisa menjadi sebuah warisan untuk generasi. Generasi, kenapa aku bilang generasi? Karena ini tetap bisa dinikmati orang-orang dari generasi ke generasi sih. Dan jangkauannya luas kan. Kalau kita tidak manfaatkan ya kita sendiri yang akan rugi. Kadang-kala kita berpikir, saya mau menjangkau orang di luar, tapi saya memiliki banyak kendala, banyak keterbatasan. Tapi ini puji Tuhan, Tuhan ada internet, ada sosial media. Ini kita harus jadikan alat untuk menjangkau mereka kan. Apalagi kan mereka itu anak-anak muda khususnya kan lebih suka di sosial media kan. Betul. Gitu. Betul. Oh. Nah, tapi maksudnya gimana sih cara Bro ini menemukan narasumber-narasumber yang tepat gitu loh di acara-acaranya gitu loh,
setiap kali ada konten gitu, membagikan konten, bagaimana cara bro menemukan narasumbernya gitu? Ya, awal-awal ya saya fokus kan ini kontennya tentang anak muda kan. Awal-awalnya saya yaitu untuk ngajakin teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan yang fokusnya pelayanan anak-anak muda. Seperti yang di grup kita kan, Creator for Next Gen gitu kan. Kebanyakan dari situ itu. Oke. Dan setelah itu saya lebih rajin lagi untuk membuka sosial media, baik itu Instagram atau TikTok. Saya melihat mungkin ada teman-teman yang bikin konten tentang kesaksian. Ketika mereka ada yang bikin konten kesaksian, saya calling, tawarin untuk kesaksian di podcast saya, mau atau enggak gitu. Saya bisa jadi berkat, itu seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, ini kan menjalani sosial media ini, menjalani talkshow ini kan kita sebenarnya nggak jauh beda nih bro. Cuman paling bedanya ya bro fokus di YouTube, aku di Instagram nih. Aku mau tahu nih dari tanggapan bro sendiri nih. Gampang nggak sih jalanin talkshow kayak model begini menurut bro? Ya mungkin susahnya mungkin di mood kita ketika kita burn out kan, atau kita jenuh kan. Mungkin Bro Daniel mungkin pernah ngalami ketika seperti ini sampai di titik jenuh, pernah nggak bro? Iya pernah lah pasti. Kita kan manusia kan semua. Iya, tapi kan harus dipaksakan. Exactly. Kenapa saya bisa memaksakan untuk tetap berjalan? Karena saya melihat melakukan pelayanan ini ada dampaknya yang baik, dampak positif. Wow. Nah, untuk memaksa itu kan butuh triggernya lagi kan, butuh kayak apa ya, pendorongnya lagi kan supaya rasa semangat itu dikala lagi lemah, lagi istilah burnout itu. Nah, apa yang jadi penyemangatnya lagi, bro? Buat bro pribadi sampai bisa semangat lagi menjalankannya lagi. Ya, mungkin saat ini, bro. Saya kan juga pengen pelayanan menjangkau teman-teman di luar secara konsep kan. Tapi dari saya sendiri pribadi banyak kendala, banyak mungkin keterbatasan sih. Terus saya memikir gimana caranya saya tetap bisa menjangkau anak-anak muda, bisa melayani mereka di tengah kesulitan saya untuk melayani secara konsep, yaitu dengan online ini kan, dengan podcast, dengan sosial media. Itu yang menjadi pendorong saya. Jadi ingat kembali kenapa memulai gitu ya? Iya. Oke. Nah bro, kan nih kita nih masuk tahun baru kan ini sekarang kan, hari pertama, bulan pertama juga kan. Nah banyak orang nih yang ngomong, saya yakin bro juga sering lihat lah, entah di TikTok, entah di Instagram, nggak di mana-mana pasti bilangnya tuh tahun 2023 tuh rata-rata tuh ngomongnya semua yang jelek aja, nggak ada, jarang ada orang kecuali hamba Tuhan tuh yang ngomong hal-hal yang positif buat tahun 2023, buat tahun ini gitu loh. Nah, ini kan semuanya sebenarnya sadar nggak sadar membuat anak-anak muda, orang tua, siapapun itu kan menjadi ketakutan. Setuju nggak bro? Kalau saya sendiri mungkin setelah mata ya fisik mungkin memang lihat dari kenyataan mungkin ya membuat kita atau saya sendiri mungkin ada rasa takut untuk melangkah ke depannya, untuk melihat masa depan, mungkin ada kekhawatiran sendiri, tapi kan kita memiliki Tuhan sih gitu. Kita memiliki Yesus, memiliki Tuhan yang hidup, di situ kita memiliki pengharapan. Ketika kita memasuki tahun yang baru, di situ pasti kita memiliki pengharapan yang baru, mujizat yang baru gitu. Dan yang terpenting kita harus memiliki iman yang baru, iman yang bertumbuh lebih lagi gitu. Wow. Nah berarti kan dibutuhkan juga kemauan untuk mempunyai itu semua, juga kemauan untuk berani menghadapi tantangan ke depan, karena sadari nggak sadari setiap tahun pasti ada kesulitannya masing-masing kan. Kayak tahun lalu juga mungkin pasti ada kesulitannya sendiri juga kan. Nah menurut bro nih, seberapa pentingnya sih keberanian yang diberikan Tuhan bagi kehidupan kita untuk kita menjalani
kehidupan kita gitu sehari-hari. Iya sih, kita harus tetap berani melangkah sih. Kenapa? Di tahun yang baru pasti ada masalah yang baru. Ya ketika sebelum ada tahun yang baru atau ketika ada masalah yang baru, itu sebelumnya ada Natal kan, ada kelahiran Tuhan Yesus kan, Wow. ada pengharapan. Yes. Ya, ketika kita sebelum menghadapi suatu hal yang baru, tantangan yang baru, kita sudah diberi pengharapan yang baru. Kita sudah punya Tuhan, punya Yesus yang lahir ke bumi, yang lahir di hidup kita, yang menyertai kita. Itu sebuah harapan kita yang harus kita miliki dan harus kita yakini bahwa kita bisa melangkah ke depannya dan kita bisa meraih masa depan kita, meraih kesuksesan kita gitu. Karena sebelum kita menghadapi masalah, ada harapan, ada jaminan untuk kita berhasil sebelum ketika melangkah itu. Sebelum ada masalah, ada Natal dulu kan. Betul. Betul. Wow. Wow. Nah, di dalam menjalani kehidupan ini kan seringkali kita perlu juga nih, ya namanya setiap hal di dalam kehidupan kita kan pasti ada saatnya kita mau mulai sesuatu hal yang baru gitu loh. Nah, menurut bro, penting gak untuk kita mempunyai keberanian untuk melakukan sesuatu yang baru gitu loh di dalam kehidupan kita sendiri gitu, mungkin di setiap tahunnya atau ya di dalam keseharian kita lah. Iya sih, kita penting sekali mau melangkah, harus berani mencoba. Kalau kita tidak berani mencoba, tidak berani melangkah, gimana kita bisa melihat kalau kita itu bisa melakukan itu, kita bisa berhasil dalam hal itu. Kalau kita tidak berani mencoba, ya kita tidak akan bisa melihat kita gagal atau berhasil dalam hal itu. Kuncinya harus berani mencoba. Itu sesuatu yang penting sih. Tapi kalau gagal gimana nih? Ini kan biasa anak-anak muda kan kita seringkali tuh kalau udah sekali gagal tuh udah nggak berani lagi nih buat nyoba lagi tuh, rasanya kayak udahlah gagal emang udah begini aja lah, jadi udah stay diam di tempat yang kegagalan itu aja. Nah, menurut bro gimana nih kalau kasusnya kayak gini? Kasus seperti ini mungkin kita bisa kita lihat, nggak usah jauh-jauh kita pakai patokan Alkitab, mungkin kita bisa lihat contoh kita yang sebelumnya, mungkin yang terdahulu kita, para pencipta, penemu-penemu, mungkin yang penemu lampu, penemu elektronik yang lainnya, mereka itu tidak langsung awalnya itu berhasil, kan harus ada mencoba dan menghadapi kegagalan demi kegagalan. Ketika kita pengen mendapatkan sesuatu, pengen meraih sesuatu, ketika gagal di awal, itu jangan kita putus asa sih, jangan berhenti. Kalau kita berhenti, gimana kita bisa melihat keberhasilan kita? Ya kalau kita gagal, ya kita coba lagi kan. Karena kan ada mungkin lomba-lomba gitu kan. Kalau belum dapat hadiah, ya dicoba lagi kan gitu. Selama kita bisa, ya dilakukan aja. Ya selama kita hidup, yaitu kita pasti memiliki kesempatan untuk mencoba lebih lagi, mencoba untuk bisa meraih keberhasilan kan, khususnya. Wow. Jadi intinya segala macam kegagalan apapun itu jadikan itu sebagai pembelajaran aja, tapi tetap mencoba lagi dan mencoba lagi gitu ya. Ya kan kita sudah melihat yang terdahulu kita kan, mereka berhasil bukan dari awal kan, karena mereka mau melangkah dan mau menghadapi kegagalan itu dan mau belajar dari kegagalan itu. Wow, oke. Nah bro, mungkin pertanyaan terakhir deh dari aku. Nah, ada nggak sih hal-hal yang ingin bro sampaikan gitu loh kepada mungkin anak-anak muda atau setiap orang yang mungkin menyaksikan atau akan menyaksikannya nanti gitu, untuk kita tetap mempunyai keberanian sampai akhir tahun ini, supaya jangan sampai hari ini besok kita berani tapi di tengah jalan terus kemudian kita kehilangan iman lagi, kehilangan pengharapan lagi, jadi serba ketakutan lagi. Dan supaya kita bisa terus diisi oleh keberanian pengharapan Tuhan sampai akhir tahun 2023 ini. Ada nggak saran-sarannya, hal-hal yang ingin bro sampaikan? Oke teman-teman, ketika kita mau melangkah menghadapi tahun yang baru, jangan merasa takut, jangan khawatir. Mungkin yang belum memiliki jodoh, jangan takut tidak memiliki jodoh. Mungkin ada yang khawatir tentang pekerjaan, sekolah, lain sebagainya. Jangan takut, jangan khawatir. Kita memiliki Tuhan. Tuhan itu yang bisa menolong kita. Dia itu sumber pengharapan kita.
ketika kita hidup kita bersandar pada Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, saya percaya Tuhan pasti akan lakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan untuk kita, membawa kita mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Kalau hidup kita di dalam Tuhan, saya percaya hidup kita, masa depan kita pasti akan dijaminnya. Nggak mungkin Tuhan itu ngeprank kita. Tetap semangat jalani hidup ini. Itu yang dari saya. Wow, terima kasih banyak lu bro untuk sharingnya, waktunya sungguh sangat memberkati. Mungkin sebelum kita doa sama-sama dan menutup live malam hari ini, aku cuma mau menyampaikan, ya ingat selalu bahwa keberanian kita harus didasari oleh pengharapan kita di dalam Kristus tentunya. Terus punyailah iman yang teguh di dalam Kristus, yang makin hari makin bertumbuh. Itu juga pasti bertumbuh melalui proses gitu loh, melalui kegagalan yang kayak tadi Bro Ijong juga sempat cerita bahwa banyak penemu-penemu kan juga menemukan kegagalan. Nah, apa yang kita bisa maknakan sih di dalam kehidupan kekristenan kita? Ya, kegagalan adalah nutrisi untuk iman kita bertumbuh lebih lagi gitu loh. Proses kegagalan semua itu bagian dari nutrisi untuk iman kita supaya bisa bertumbuh lagi. Jadi kalau kita mau lari dari kegagalan, mau lari dari proses, ya kita nggak akan pernah menemukan pertumbuhan iman. Iman kita hanya akan stuck di satu tempat. Jadi ya apapun itu, kesulitan, kegagalan, proses, nikmati, jalani, syukuri, dan jadikan itu sebagai tumpuan untuk kita menumbuhkan iman kita lebih lagi. Karena di dalam segala hal itu pasti ada rencana Tuhan. Dan yang ketiga, terus setia sampai kapanpun, sampai mungkin sampai akhir dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jangan sampai karena hal-hal yang dunia katakan kita menjadi ketakutan dan meninggalkan Tuhan dan berbalik arah gitu. Jadi jangan pernah kehilangan kesetiaan kita juga sama Tuhan Yesus.